Sebelum kisah ini dimulai, mari kita awali dengan membaca sholawat untuk Nabi Muhammad SAW. Semoga hati kita selalu dijaga dari prasangka dan selalu berada di jalan kebenaran. Tuliskan sholawat terbaikmu di kolom komentar, karena barangkali dari sana doa dan keberkahan akan mengalir. Seperti cerita ini, tentang sosok tua yang terlihat biasa namun membawa misi luar biasa. Dan kalau kamu suka kisah penuh hikmah seperti ini, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe agar kamu tak tertinggal cerita-cerita menggetarkan jiwa lainnya. Di pojok pasar yang tak terlalu ramai di ujung kota, duduklah seorang nenek tua bersila di atas tikar plastik biru. Ia menata tampah berisi gorengan, tahu isi, bakwan, risoles, dan tempe mendoan, lalu membungkusnya dengan kertas koran bekas. Namanya Bu Murni. Warga mengenalnya hanya sebagai Nek Gorengan. Wajahnya penuh kerutan, langkahnya pelan, tapi matanya tajam, seperti menyimpan sesuatu yang orang lain tak tahu. Setiap selesai berjualan, ia menepi di lorong kecil, membuka buku bersampul hitam, dan mencatat sesuatu. Tak ada yang tahu apa isinya. Padahal itulah inti dari semua ini. Penantian panjang atas keadilan yang tertunda. 20 tahun lalu, Bu Murni adalah seorang hakim tinggi yang terkenal, jujur, dan tegas. Namun satu kasus besar mengubah hidupnya. Pelaku pembunuhan lolos karena bukti hilang dan saksi menghilang. Ia memilih mundur, tapi tak benar-benar berhenti. Ia menyamar sebagai rakyat biasa, turun ke pasar, dan mulai mengamati diam-diam. Waktu membawanya ke satu nama, Rangga. Preman pasar bertubuh besar yang sering memalak pedagang tapi tak pernah menyentuh lapaknya. Tatapan matanya tak asing, bahkan tanda lahir di bawah telinga kanan sama persis dengan pria dalam kasus masa lalunya. Bu Murni tak menuduh, ia mencatat, memotret diam-diam, mengirim laporan lewat kurir pada seseorang yang dulu pernah jadi anak magangnya, kini menjadi Kompol Darman. Dalam diam ia menyusun peta. Dengan bantuan Pak Tarto, mantan intel yang menyamar sebagai tukang ojek, mereka mengamati Rangga dan orang-orang yang terlibat. Sampai suatu hari, Rangga terlihat memasuki rumah kecil belakang pasar bersama dua pria lain. Salah satunya adalah saksi palsu dari kasus 2 dekade lalu. Bu Murni mengaktifkan alat rekam di bros bajunya, lalu mengirim kode ke Pak Tarto. Target aktif. Tarto mengabari tim polisi rahasia yang sudah siaga. Mereka hanya menunggu satu kata kunci dari Bu Murni, langit mendung. Beberapa menit kemudian, Bu Murni melihat ketiganya keluar dari rumah. Ia berjalan menuju warung kopi tempat Tarto menunggu, lalu berbisik pelan, langit mendung. 3 mobil polisi bergerak dari 3 arah. Warga mulai gelisah melihat suasana yang mendadak tegang. Tapi yang mereka lihat hanya seorang nenek berjalan pelan sambil membawa tas kain. Rangga hendak masuk ke mobil saat langkahnya terhenti, melihat Bu Murni berdiri di tengah jalan pasar. Tatapan mereka bertemu, waktu seolah berhenti. Bu Murni, gumam Rangga. Iya, jawabnya pelan. Kamu ingat aku? Rangga mundur pelan, tapi 2 polisi muncul dari belakang. Ia terperangkap. Bu Murni membuka tasnya, mengeluarkan sepasang borgol kecil yang sudah lama ia simpan. Dengan tenang, ia memasangnya sendiri di tangan Rangga. Klik. Suara logam itu membuat orang-orang terdiam. Suasana berubah jadi sakral. Beberapa pedagang menutup mulut, syok. Beberapa mulai merekam diam-diam. Kompol Darman turun dari mobil, memberi hormat pada Bu Murni. Laporan ibu sudah cukup. Kita buka ulang kasus ini secara resmi. Bu Murni hanya mengangguk. Saya sudah menunggu 20 tahun untuk ini. 2 pria lain juga diamankan. Rangga tak banyak bicara. Ia tahu segalanya telah usai. Semua dosa masa lalu kini menuntut tanggung jawab. Hari itu, untuk pertama kalinya, pasar sunyi. Bukan karena takut, tapi karena hormat. Mereka baru sadar, nenek yang mereka abaikan adalah penegak keadilan sejati. Setelah semua mobil pergi, Bu Murni kembali duduk di tikarnya. Gorengan masih tersisa. Tapi kali ini satu persatu orang datang membelinya dengan mata yang berkaca-kaca.
Seorang pedagang muda berkata, "Nek, saya malu. Dulu saya pikir Nek cuma jualan." Bu Murni tersenyum. "Memang saya cuma jualan, tapi saya juga menepati janji lama saya." Sore itu, ia menutup lapaknya lebih awal. Di rumah, ia membuka buku hitamnya, lalu menulis satu kalimat terakhir. "Hari ini, keadilan akhirnya datang." Bukan di ruang sidang, tapi di jalanan yang tak pernah lupa. Ia menutup bukunya, lalu berdoa, "Ya Allah, jika ini tugasku yang terakhir, terimalah aku dengan catatan yang bersih." Keesokan paginya, pasar kembali hidup, tapi suasananya berbeda. Pedagang kini menyapa Bu Murni dengan lebih sopan. Tak ada lagi yang berani meledek atau meremehkan. Namun, Bu Murni tetap seperti biasa. Ia masih membungkus gorengan sendiri, menata tampah dengan sabar, dan tersenyum saat anak kecil datang membeli meski tak punya cukup uang. Pak Tarto menghampirinya diam-diam. Rangga mengakui semuanya, termasuk tentang saksi palsu yang dia bantu kaburkan dulu. Bu Murni mengangguk. "Saya tidak marah pada dia. Saya marah pada diri saya dulu karena membiarkannya lolos." Beberapa hari kemudian, Kompol Darman mengundang Bu Murni ke kantor. Ia memberikan berkas resmi. Kasus lama dibuka kembali, kali ini dengan bukti lengkap. "Ibu ingin ikut memberi kesaksian?" tanya Darman. "Saya sudah bersaksi selama 20 tahun, lewat catatan, pengamatan, dan diam. Sekarang tugas kalian meneruskannya." Nama Bu Murni mulai tersebar. Beberapa media lokal ingin mewawancarainya, tapi ia menolak halus. "Saya bukan untuk dipuja. Saya hanya sedang menebus hutang lama saya." Namun kisahnya tak berhenti. Mahasiswa hukum mulai berdatangan ke pasar. Ingin sekadar berbincang, mendengar langsung bagaimana hukum dijalankan tanpa jubah. Mereka duduk bersila di tikar sambil membantu membungkus gorengan. Dari sana lahirlah komunitas kecil yang mereka sebut kelas tikar. Bu Murni tak memberi ceramah, ia hanya bercerita tentang tekanan ruang sidang, tentang dilemanya sebuah vonis, tentang pentingnya menjaga nurani, bukan hanya membaca pasal. Salah satu mahasiswi paling rajin adalah Nadira, yang belakangan menjadi sangat dekat dengan Bu Murni. Ia datang tiap Jumat membantu berjualan, lalu mencatat semua pelajaran moral yang didapat. Nadira menulis kisah Bu Murni sebagai tugas akhir kuliahnya. Judulnya, Tikar Keadilan, Pelajaran Hukum dari Nenek Penjual Gorengan. Tulisan itu viral di kampus. Dosen-dosen terkesan. Bahkan salah satu jaksa senior datang langsung ke pasar, hanya untuk mendengarkan sendiri cerita dari Bu Murni. Sementara itu, rumah keadilan kecil pun mulai dirancang. Komunitas yang awalnya hanya kumpul tiap Jumat kini menjelma jadi yayasan kecil, fokus pada edukasi hukum bagi masyarakat kecil. Mereka menyebarkan buku panduan sederhana, Hukum untuk Warga Pasar, disusun oleh mahasiswa, direvisi oleh Bu Murni dan dibagikan gratis. Bu Murni tak pernah minta dihormati, tapi setiap Jumat mereka menyediakan satu kursi kosong untuknya di tengah lingkaran. Ia duduk, diam, dan hanya berbicara saat memang perlu. "Keadilan itu bukan suara paling keras," katanya suatu hari, "tapi suara yang tetap jujur meski sendirian." Nadira merekam kata-kata itu dan membagikannya ke media sosial. Video pendek itu ditonton jutaan orang. Komentar pun membanjiri. Kalau semua hakim seperti Bu Murni, mungkin Indonesia akan lebih tenang. Tapi Bu Murni tak tertarik jadi terkenal. Ia tetap tak punya ponsel pintar, tak tertarik wawancara. Yang ia jaga hanya tikar, tampah, dan buku catatan kecilnya. Sampai suatu hari, ia merasa tubuhnya tak sekuat dulu. Ia mulai susah bangun pagi. Kadang punggungnya sakit dan tangannya gemetar saat mengangkat wajan. Nadira menawarkan bantuan, tapi Bu Murni hanya tersenyum. "Kalau saya tak bisa jualan, mungkin memang waktunya saya istirahat. Tapi kamu harus tetap jalan." Beberapa hari kemudian, ia tak datang ke pasar. Warga mulai gelisah. Nadira dan Pak Tarto pun mendatangi rumah kecilnya. Di sana mereka menemukannya telah berpulang. Tubuhnya terbaring di sajadah dengan wajah tenang. Di sampingnya buku hitam terbuka pada halaman terakhir.
Di halaman itu tertulis pelan, "Hari ini aku tidak mencatat apapun, karena hari ini keadilan sudah berjalan sendiri." Kabar wafatnya menyebar cepat, tapi tak ada prosesi besar, hanya doa dari orang-orang yang pernah disentuh oleh ketulusan dan diamnya. Lapak tempat ia berjualan ditutup permanen. Di atasnya dipasang papan kayu sederhana. Disinilah keadilan pernah duduk dalam diam. Nadira melanjutkan kelas tikar. Ia duduk di tempat yang sama, menyajikan gorengan hangat, dan mengulang kisah Bu Murni untuk generasi baru. Dan setiap anak yang datang selalu diajarkan satu hal. Hukum itu bukan hanya soal benar atau salah, tapi soal siapa yang tetap jujur meski dunia membungkam. Bu Murni telah pergi, tapi nilainya tak pernah benar-benar hilang. Ia hidup di setiap orang yang memilih jujur, meski tak ada yang melihat. Setelah kepergiannya, nama Bu Murni justru semakin dikenal. Bukan karena sensasi, tapi karena pengaruhnya menyentuh hati banyak orang. Tulisan Nadira tentang Bu Murni dijadikan bahan kuliah di beberapa universitas hukum. Bahkan pengacara senior menyarankan mahasiswa baru untuk membacanya sebelum memahami pasal. Yayasan Rumah Gorengan Keadilan pun resmi berdiri. Fokus mereka mengajarkan hukum kepada rakyat kecil dengan bahasa sederhana dan contoh nyata dari lapangan. Salah satu programnya adalah tikar jalanan. Diskusi hukum terbuka di pasar, di taman, di sekolah desa. Semuanya dilakukan dengan duduk melingkar, tanpa meja, tanpa panggung. Mereka tak membawa poster besar. Yang mereka bawa hanya gorengan, teh, dan cerita. Tapi disitulah hukum jadi hidup kembali, seperti yang diajarkan Bu Murni. Beberapa hakim, jaksa, dan polisi mulai diam-diam datang ke kelas tikar. Mereka tidak untuk mengajar, tapi untuk mendengar. Mereka ingin tahu apa yang membuat masyarakat kembali percaya, dan jawabannya selalu satu. Karena Bu Murni tidak pernah menghakimi, tapi menyentuh. Setiap tahun pada hari wafatnya, warga pasar mengadakan doa bersama. Mereka membagikan gorengan gratis sambil menggelar tikar kecil dan membaca kisah Bu Murni bergantian. Tak ada baliho besar, tak ada kamera, hanya keheningan dan rasa hormat yang tumbuh dari hati ke hati. Nadira kini menjadi dosen hukum. Tapi ia tetap datang ke pasar lama setiap Jumat, duduk di tikar yang sama. Kadang mengajar, kadang hanya duduk diam sambil menatap tempat kosong di sampingnya. Tempat itu disebut tikar murni, dibiarkan kosong sebagai simbol bahwa keadilan tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu di tempat yang kita anggap sepele. Beberapa anak-anak muda yang tak kenal siapa itu Bu Murni sering bertanya, kenapa tikar itu nggak dipakai? Dan jawabannya sederhana, karena dulu di sana pernah duduk seseorang yang mengubah hukum bukan dengan suara, tapi dengan hati. Kisahnya kemudian diangkat dalam buku, film dokumenter, bahkan drama radio. Tapi Nadira selalu mengingatkan satu hal, jangan hanya kagumi Bu Murni, jadilah seperti dia, dengan cara dan jalanmu sendiri. Di salah satu seminar besar, Nadira menutup pidatonya dengan kutipan terakhir dari Bu Murni. Kamu tidak perlu menjadi siapa-siapa untuk menegakkan keadilan. Cukup jadi orang yang tidak pernah lelah memperjuangkannya, meski hanya dari tikar. Kata-kata itu ditulis di dinding yayasan dan juga disematkan di setiap sertifikat pelatihan yang mereka bagikan. Sampai hari ini, ketika ada konflik kecil di pasar, warga akan berkata, kalau Bu Murni masih ada, dia pasti minta kita selesaikan baik-baik. Dan kalimat itu cukup untuk mencegah pertengkaran, karena meskipun tubuhnya sudah tiada, nama Bu Murni hidup dalam kesadaran banyak orang. Ia tak lagi sekadar tokoh, ia telah jadi nilai. Nilai bahwa siapapun bisa menegakkan kebenaran. Nilai bahwa kesabaran tak kalah dari keberanian. Nilai bahwa hukum tidak selalu turun dari gedung tinggi, tapi bisa lahir dari tikar sederhana. Dan jika kamu sampai di akhir cerita ini, mungkin kamu juga sedang mencari jalan untuk menjadi lebih berarti. Maka ingatlah, kamu tak harus jadi hakim untuk menegakkan keadilan. Cukup jadi orang yang berani jujur, saat yang lain memilih diam. Kamu tak harus punya jabatan untuk menolong yang lemah. Cukup punya hati yang peduli.
dan mata yang tak mau berpaling dari ketidakadilan. Karena seperti kata Bu Murni, kalau kamu tidak bisa teriak, tak apa, asal kamu tetap berdiri. Di zaman yang ramai ini, kadang yang paling menyentuh justru yang diam. Yang tidak viral, tidak populer, tapi konsisten berbuat baik dari balik keramaian. Dan mungkin seperti Bu Murni, kamu juga bisa jadi nyala kecil di tengah gelap, asal tak takut padam. Tinggal kamu yang tentukan, apakah kamu akan jadi penonton dalam hidup ini, atau jadi tokoh kecil yang memilih berbuat sesuatu. Karena dunia tak butuh lebih banyak tepuk tangan, tapi lebih banyak teladan. Dan sekarang, giliranmu. Terangi ruang gelap sekitarmu sekecil apapun cahaya itu. Dan sebelum pergi, tinggalkan sholawat terbaikmu di komentar. Agar semangat Bu Murni tak hanya jadi kisah, tapi jadi nyala yang terus menyala lewat kamu.